Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Allah seringkali menyebutkan dalam firman-Nya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa kita adalah domba-dombanya. Salah satu sifat dari domba, saudara, bahwa dia tidak mampu mandiri. Dia membutuhkan seorang gembala. Itu artinya kalau Tuhan menyebut kita sebagai domba-dombanya, kita membutuhkan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, saudara. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel renungan ini, saudara, dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan setiap harilah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara akan mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di video ini adalah topik tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Dan tahukah saudara apa saja yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara kalau saudara sudah memiliki Dia sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Mari terus dengarkan renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik Tuhan adalah gembala yang baik bagi setiap umat-umatnya. Saudara, kita sudah belajar di video pertama dan di video kedua dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, yaitu Mazmur pasal 23. Mazmur yang begitu indah saudara, di mana dalam Mazmur ini Daud menuliskan pengalamannya dalam kehidupannya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Saudara, itulah yang kita sudah belajar. Ada 3 pengalaman besar yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23 ini, yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Di mana di video pertama, saudara, kita sudah belajar. Saya akan baca di ayat yang pertama. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku, maka hal pertama yang dia tegaskan, takkan kekurangan aku. Jadi hal yang dia alami dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya adalah dia tidak berkekurangan. Kenapa saudara? Ayat 2 mulai sampai ayat yang ketiga, di sana Daud berkata, ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu bicara tentang kecukupan secara jasmani. Artinya apa? Tuhan adalah gembala yang baik bagi dia sehingga dia tidak berkekurangan karena Tuhan mencukupkan secara jasmani. Kemudian ayat 3 dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan jiwanya. Dan kemudian dia berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan juga menuntun perjalanan hidupnya sehingga perjalanan hidupnya punya tujuan. Kembali saya mengingatkan saudara, kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka seperti Daud menegaskan bahwa takkan kekurangan aku, maka kita pun akan mengalami dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memelihara kita secara jasmani. Tuhan juga mencukupkan, menyegarkan jiwa kita dan memberi ketenangan bagi jiwa kita. Dan Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita. Dan hal kedua saudara yang sudah kita belajar di video yang kedua, itu ada di ayat yang keempat dan kelima, di mana Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Pengalaman-pengalaman hidup Daud, begitu banyak pengalaman yang dia alami, saat-saat sulit yang dia alami, bahaya-bahaya yang dia alami. Tetapi di sini dia tegaskan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Kalau kita lihat ayat yang keempat dan kelima ini, kita sudah belajar di video kedua, bahwa karena Tuhan melindungi dia. Kenapa? Karena dia berkata, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu semua bicara tentang perlindungan Tuhan bagi Daud dalam kondisi-kondisi yang dia alami. Dalam situasi bahaya yang dia gambarkan sebagai lembah kekelaman. Dan dia tidak takut bahaya menghadapi dan menjalani semua itu saudara. Karena Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi dia, melindungi dia. Di hadapan musuh-musuhnya pun Tuhan melindungi dia. Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, kalau saudara menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan saudara, saudara akan menyaksikan dan mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan di video ketiga ini saudara, kita akan belajar hal ketiga yang Tuhan kerjakan bagi kita ketika kita menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupan kita. Itu ada di ayat yang ke-6. Kita lihat bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi hal ketiga yang dialami oleh Daud di sepanjang kehidupannya adalah bahwa dia mengalami bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu saja yang mengikuti dia di sepanjang kehidupannya. Artinya apa? Daud mau menegaskan bahwa dalam semua kondisi yang dia alami, selalu ada kebajikan dan kemurahan Tuhan di sana. Selalu ada kemurahan Tuhan yang bekerja dalam situasi yang dia alami.
Ada banyak kondisi-kondisi yang dialami oleh Daud yang di luar dari kemampuannya, saudara. Tapi selalu ada kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan yang bekerja di sana. Seringkali Daud ada dalam kondisi bahaya yang dia sendiri tidak mampu melindungi dia, saudara. Selalu ada kebajikan dan kemurahan Tuhan di sana. Daud seringkali dipojokkan, baik oleh Saul misalnya, baik ketika ada di dalam pelarian misalnya. Waktu itu ada di Filistin, raja-raja Filistin memojokkan dia, sehingga waktu itu, saudara, dia harus mengundurkan diri dari peperangan karena dia dipojokkan di sana. Dan ketika dia pulang, saudara, kita pernah belajar di video-video sebelumnya, dia juga kondisi yang sangat sulit, sehingga firman Tuhan mencatat bahwa Daud sangat terjepit. Dalam situasi terjepit pun, di sana Tuhan tetap menyatakan kemurahannya bagi Daud. Kalau kita belajar dalam perjalanan hidup Daud, tidak ada kata lain kecuali semua perjalanan hidup Daud itu adalah karena kemurahan Tuhan. Nyata kemurahan Tuhan dalam segala kondisi yang dia alami. Dan itu sebabnya Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi dalam semua kondisi, situasi kehidupannya, kemurahan Tuhan itu mengikuti. Kenapa? Karena Tuhan ada menjadi gembala dalam kehidupannya. Saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita hari ini. Dalam kondisi-kondisi kehidupan kita, apakah saudara melihat kemurahan Tuhan bekerja di sana? Ada dua kemungkinan, saudara, saat ini. Kemurahan Tuhan tidak bekerja di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjadi gembala yang bekerja menyatakan kemurahannya dalam kehidupan saudara. Saudara belum menjadikan dia sebagai gembala sehingga dia bekerja menyatakan kemurahannya dalam kehidupan saudara. Ataupun saat ini saudara sudah menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara, tapi saudara merasa bahwa kemurahan Tuhan belum bekerja. Itu karena saudara tidak menyadari bahwa sebenarnya kemurahannya sedang bekerja dalam hidup saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa hari ini kalau kita rindu kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita, jadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara. Karena kalau saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kemurahan Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan saudara. Sama seperti Daud, kemurahan dan kebajikan Tuhan itu mengikuti. Dalam kondisi sulit yang saudara tidak mengerti, kemurahan Tuhan sanggup mengubah kondisi saudara. Dalam kondisi seperti tidak ada harapan, kemurahan Tuhan sanggup mengubah kondisi saudara. Dalam keadaan yang mungkin saat ini saudara berputus asa, ada gembala yang baik yang kemurahannya sanggup memberi saudara pengharapan, karena kemurahannya itu akan mengubah kondisi saudara. Saat Daud sangat terjepit, kemurahan Tuhan mengubah situasi itu, saudara. Itu seringkali dialami oleh Daud dalam kehidupannya, karena Tuhan menjadi gembala yang baik dalam hidupnya. Apapun kondisi dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan hidup saudara, yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara? Karena kalau Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara, kemurahannya akan bekerja di sana, kemurahannya akan mengubah segala situasi, kemurahannya akan mengikuti saudara, sehingga saudara akan menyaksikan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, menyatakan kemurahannya dalam kehidupan saudara. Nah, sekali lagi saudara, yang menjadi masalahnya dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita? Kembali kita lihat, apa yang dikerjakan oleh Daud dalam dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Di ayat yang ke-6 bagian terakhir di sana kembali dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya? Dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu adalah gambaran dan ungkapan betapa dia rindu dekat dengan Tuhan. Jadi dalam sepanjang hidupnya, dia sebut sebagai sepanjang masa, dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dengan cara dia mendekatkan diri selalu kepada Tuhan.
Dia selalu tinggal dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara rindu mengalami Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Tinggallah terus dekat dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan hari ini di video yang terakhir ini, saya menyimpulkan saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita, dengan cara kita selalu mendekatkan diri, tinggal dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pengalaman yang akan kita alami seperti Daud saudara, bahwa takkan kekurangan kita. Karena dia mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Dia mencukupkan kebutuhan jiwa kita. Dia memberi ketenangan. Dia menyegarkan jiwa kita. Dan dia menuntun perjalanan hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Dan kita punya tujuan dalam hidup kita. Dan hal kedua yang akan kita alami seperti Daud. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Allah beserta. Gada dan tongkat Tuhan melindungi. Bahkan di hadapan lawan pun Tuhan sediakan hidangan. Tuhan urapi. Dan pialanya penuh melimpah. Itu artinya otoritas dan perlindungan Tuhan. Saudara, yang kedua yang akan kita alami adalah bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang sudah kita belajar di video ketiga ini, yang akan kita alami adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Sama seperti Daud, dalam situasi yang tidak dia pahami lagi, dalam situasi dia sangat terjepit seringkali, dalam situasi bahaya dan sebagainya, di sana selalu ada kemurahan Tuhan. Di sana selalu ada kebajikan dan jalan keluar, solusi dari Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan juga akan mengikuti saudara ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Kita sangat bersyukur saudara, karena kita punya Allah yang siap menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kembali, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara? Kalau hari ini saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Bagaimana saya dan saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita? Selalu dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Rindukan untuk tinggal diam dekat dengan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Alami Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan saudara. Dan alami janji-janjinya dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau adalah gembala yang baik dalam hidup kami. Kami mau mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Bukti kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Dan kami rindu mengalami janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.